Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita masih seputar perang Tabuk. Yang mana di pelajaran sebelumnya telah kita kisahkan bahwa kaum muslimin mengalami beberapa musibah kesulitan. Di antaranya yaitu kehabisan stok air minum. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta Nabi untuk berdoa, maka turunlah hujan. Lalu kisah ketika kaum muslimin kehabisan bekal makanan, maka Umar bin Khattab meminta Nabi untuk berdoa sehingga sisa makanan yang dikumpulkan ini jumlahnya malah bertambah banyak setelah diambil. Kemudian kisah berikutnya yaitu ketika Nabi SAW telat untuk melaksanakan sholat subuh, ya, telat untuk melaksanakan sholat subuh. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain bahwa Nabi SAW mungkin karena kurang minum, beliau mengalami apa kalau kita kurang minum? Bukan sembelit ya, kurang minum, kurang serat kan. Jadi bermasalah lah, beliau perutnya ada masalah, sehingga ketika mau sholat subuh beliau tertunda karena lama ya, untuk menuntaskan hajat beliau lama. Maka kaum muslimin yang mendapati matahari sudah hampir terbit, artinya subuh sudah hampir selesai, maka Bilal bin Rabah ya mengumandangkan iqamah untuk dilaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena tidak didapati Nabi berada di barisan imam atau tempat imam, maka para sahabat mendorong atau mempersilahkan Abdurrahman bin Auf yang waktu itu berada di barisan paling depan dan tepat di belakang saf milik Nabi, saf imam ya. Maka para sahabat meminta dan mendorong Abdurrahman bin Auf untuk mengimami salat. Lalu begitu selesai sholat berjamaah, ya, Nabi SAW kan ikut ya, di rakaat pertama tertinggal, rakaat kedua ikut. Maka ketika kaum muslimin salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi berdiri melanjutkan rakaat yang kurang. Maka betapa kagetnya para sahabat mendapati ternyata Nabi masbuk. Dan itu tidak pernah terjadi kecuali hari itu.
Maka pucatlah mereka, termasuk Abdurrahman bin Auf. Apalagi Abdurrahman bin Auf ya kan, berani-beraninya saya mengimami sholat, ternyata Nabi jadi makmum. Maka selesai Nabi sholat, para sahabat mengurumuni, termasuk Abdurrahman bin Auf, ya, sambil meminta maaf karena Abdurrahman bin Auf mengimami sholat kaum muslimin. Maka Nabi berkata, sadaqatum, apa yang kalian lakukan sudah tepat. Ya, tidak perlu menungguku karena waktunya sudah hampir habis. Beda cerita sholat isya. Ya. Jadi kalau sholat isya, Nabi beberapa kali itu menegakkan sholat isya menjelang tengah malam. Jadi para sahabat udah nunggu sampai ngantuk-ngantuk, nunggu begitu ya. Oh, Nabi sudah datang belum? Belum. Terus lagi ngantuk, terbangun. Nabi sudah datang belum? Belum. Sampai hampir tengah malam baru Nabi datang. Para sahabat bertanya, Rasulullah kenapa lama? Kata Nabi apa? Aku menunaikan urusan kaum muslimin. Ya, yaitu seorang nenek-nenek yang meminta bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau sholat isya karena waktunya panjang, maka para sahabat tidak berani, Bilal tidak berani iqamah nunggu Nabi datang. Beda cerita kalau sholat subuh, karena sudah hampir terbit matahari, maka Bilal kemudian mengumandangkan iqamah. Nah, kita masuk ke kisah yang baru. Itu kisah di mana Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Utikumul ghadan ila aini Tabuk insyaallah fi waqti duha atau fi waqti syams." Kata Nabi SAW, besok, berarti dah mau nyampe kan? Besok kalian akan tiba di mata air Tabuk di waktu duha. Padahal itu tempat sebelumnya belum punya nama. Maka Tabuk yang ngasih nama pertama kali adalah Rasulullah SAW. Dan kata Nabi apa? Besok insya Allah kalian tiba di mata air Tabuk waktu duha. Ini Nabi meramal atau gimana? Kemarin, cerita kemarin masih ingat? Onta Nabi hilang? Iya kan? Nabi tahu nggak di mana ontanya? Tidak. Tahu setelah apa? Turun wahyu. Sehingga seorang munafik ngomong apa? Katanya si Muhammad ini dapat berita dari langit, dapat wahyu. Ontanya aja hilang nggak tahu. Kata Nabi apa? Memanglah aku tidak tahu. Aku ini manusia sebagaimana kalian. Tidak tahu perkara gaib kecuali setelah dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang Allah sudah kasih tahu, ontaku terikat di desa ini, di pohon ini sedang begini, rinci malah. Nah, beda kasus dengan tibanya kaum muslimin di Tabuk. Kata Nabi apa? Insya Allah besok waktu duha. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah sudah kasih tahu terlebih dahulu. Ya, satu. Yang kedua, secara manusiawi kita bisa mengira-ngira lah. Misalnya nih ya. Kita berangkat nanti jam 9 malam dari Sidoarjo menuju misalnya Karanganyar. Telaga Menjer lah, Telaga Sarangan, Menjer Wonosobo ya. Telaga Sarangan. Kira-kira kalau kita berangkat jam 9 malam naik mobil sampai ke Telaga Sarangan kira-kira jam berapa? Ya, jam 12, 3 jaman. Itu kalau tanpa istirahat. Jam 12 sampai sana. Kenapa kita bisa mengira-ngira? Apakah itu meramal? Bukan. Pertama, kita pernah ke sana. Kita pernah menempuh perjalanan ke sana, makanya kita bisa ngasih tahu. Atau yang kedua, teknologi. Lihat, 3 jam. Nah, Nabi ketika mengatakan besok kita akan sampai di Tabuk waktu duha, menggunakan apa? Teknologi? Enggak. Pernah ke sana?
Enggak, berarti murni wahyu. Lalu kata Nabi apa? Falam tashrub ma'uha qabli. Falam tashrab ma'uha qabli. Jangan sekali-kali kalian berani-berani menciduk airnya atau meminum airnya sebelum aku. Sebelum diriku. Qadarullah, esok hari ternyata yang pertama kali sampai di sana adalah beberapa rombongan ya munafik yang kebetulan ikut. Jadi munafik mayoritas gak ikut, tapi ada segelintir 20-an 30 orang ikut gitu ya. Mereka yang nyampe duluan. Lalu mereka ya memang dasar munafik kan. Udah tahu Nabi bilang apa? Jangan ambil dan minum airnya sebelum aku. Tetap mereka minum. Mereka ciduk, mereka minum. Apa akibatnya? Airnya langsung kering. Jadi air aja kalau diciduk sama orang munafik jadi kering, Pak. Kering. Maka kaum muslimin di belakangan tiba, termasuk Rasulullah SAW. Kata Nabi apa? Mata air Tabuk. Begitu Nabi sampai, loh, nah mesti ada yang berulah ini. Mesti ada yang melanggar perintah aku ini. Siapa tadi yang berani-beraninya menciduk air ini, mengambil air dari sini, meminumnya? Maka para sahabat mengatakan ini 2 orang ini memang orang munafik begitu ya. Maka Nabi bukan melaknat ya, mencela mereka. Sakilat ka ummuk. Ya, kalau bahasa Arabnya itu kalau diterjemahkan ya binasa ibumu. Ini ungkapan bahasa Arab yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nggak enak, nggak cocok gitu ya. Ya kalau bahasanya kita, wis jan, bahasanya kita. Gitu. Ada orang yang dibilang apa? Pokok men, nek awakmu teko kono ojo wani nyiduk banyune sadurunge aku. Nah terus dari rombongan kita ono sing wani nyiduk. Kita sampai lo kontak, wah iki nyiduk. Jan kan ada? Iki wong kok dikandani kok anyel temen. Nah inilah ungkapannya gitu ya. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan mereka untuk menumpahkan air yang masih ada di wadah-wadah mereka. Sini kamu yang ngambil sini. Yang 2 orang tadi kan, keluarin. Dikeluarin. Lalu Nabi kemudian menyebut nama Allah, kemudian berdoa, airnya keluar. Ya. Ini di antara kejadian yang terjadi ketika Nabi sudah sampai di Tabuk. Ini sudah sampai nih, udah bukan perjalanan lagi, sudah sampai. Lalu apa saja kejadian yang terjadi ketika Nabi tiba di perang di daerah Tabuk? Ada beberapa kejadian. Yang pertama, begitu Nabi tiba di Tabuk, Nabi mendirikan tenda, kaum muslimin mendirikan tenda. Ternyata musuh tidak ada yang nongol 1 orang pun. Bahkan sampai hari yang ke-20. Bayangin itu. Udah penempuh perjalanan dari Madinah hampir 800 km. Ditempuh perjalanan 2 minggu lebih. Kurang lebih 16-17 hari. Ya. Sampai di lokasi musuh tidak ada yang nongol. Hari yang ke-20 loh, sampai hari yang ke-20 tidak ada satupun musuh yang nongol. Padahal desas-desus, bahkan berita dari mana-mana itu mengatakan apa? Pasukan Romawi akan datang sejumlah 400.000, 300.000, 500.000. Ditungguin gak ada yang nongol. Apa sebab? Ini uniknya perang Tabuk. Dia perang dengan jumlah pasukan terbesar, tapi nggak jadi perang. Perang dengan jumlah pasukan terbesar, tapi tidak jadi perang. Apa sebab? Itu ada sebabnya kan? Sebabnya adalah
sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW tentang keistimewaan beliau yang tidak Allah berikan kepada Nabi atau Rasul sebelumnya. Nabi katakan apa? Aku diberikan 5 hal yang tidak Allah berikan kecuali kepada diriku. Artinya kepada Nabi dan Rasul yang lain enggak dikasih. Artinya kepada Nabi Rasul lain tidak dikasih. Ya. Cuman kepada Rasulullah SAW. Apa saja itu? Di antaranya kata Nabi, dijadikan untukku bumi tempat bersujud. Artinya apa? Hah? Dijadikan seluruh bumi tempat bersujud. Artinya apa? Sholat dimanapun selama tempatnya suci, bersih, boleh. Ini berbeda dengan syariatnya umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu kalau mereka mau beribadah wajib di tempat khusus. Adapun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita misalnya safar di melewati belantara hutan, kebun sawit misalnya gitu ya. Sudah masuk waktu sholat, kita melipir berhenti di pinggir jalan, ya kan? Lalu cari apa namanya? Pinggir-pinggir yang agak datar, kita tegakkan sholat di situ, boleh? Boleh. Umat Nabi terdahulu nggak boleh, harus ke tempat ibadahnya. Ini satu di antaranya. Kemudian apa lagi? Nabi katakan, aku dihalalkan ghanimah atau harta rampasan perang. Umat terdahulu kalau mereka perang melawan orang kafir atau musuh-musuh Allah dan Rasulnya, ya, begitu mereka dapat ghanimah, itu ghanimah dikumpulkan di tanah lapang semuanya. Terus apa yang terjadi kemudian? Gimana? Dari kumpulin terus diapain? Didata. Berapa kilo emas? Enggak ya. Kalau sudah dikumpulkan semua, tinggal nunggu. Nunggu apa? Nunggu api turun dari langit membakar harta rampasan perang tadi jadi debu. Psh. Jadi umat terdahulu kalau perang enggak dapat apa-apa. Adapun Nabi dan kaumnya dan umatnya Allah berikan apa? Hak mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah. Lalu apalagi keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada nabi yang lain, yaitu syafaatul kubra atau syafaatul uzma. Dalam hadis yang panjang, ketika kita di padang mahsyar, suatu tempat yang sangat luas, yang permukaannya seperti roti bantal. Tahu roti bantal? Tahu roti bantal tak? Tahu kan? Ya itulah pokoknya roti bantal. Permukaannya. Jadi permukaan padang mahsyar itu bukan rata begini, tapi agak apa? Gelembung-gelembung. Tidak percaya nanti pasti sana. Kata Nabi SAW, permukaannya seperti itu, bergelombang. Jadi enggak flat. Nah, ketika kita nanti di padang mahsyar, dan semua kita pasti di padang mahsyar, kita dibangkitkan membawa amal dan dosa kita masing-masing. Kita dibangkitkan, yang laki-laki persis tubuh kita dengan fisik Adam, wanita persis dengan fisiknya Hawa. Ukurannya maksudnya. Kalau face tetap, ya. Warna kulit tetap, ukurannya aja. Kita tidak memiliki pakaian, kita tidak beralas kaki, kita tidak dikhitan. Kita berkeringat sesuai dengan jumlah dosa yang kita lakukan ketika di dunia. Lalu kita berdiri di padang mahsyar setengah hari akhir atau 500 tahun dunia. Ngapain? Nunggu.
Ketika manusia sudah nggak tahan, haus, panas, capek, gimana nggak capek? 500 tahun ngadep, ya. Maka kita berbondong-bondong mengadu kepada nenek moyang kita, Adam. Kita berkata, wahai Adam, abuna, engkau kakek kami, ayah kami. Fad'u ilallah, berdoalah kepada Allah supaya Allah memulai hisab. Kata Adam, enggak, saya enggak mau. Kenapa wahai Adam? Saya malu. Allah sudah memberikan surga. Kan dulu Adam tinggal di surga, ya kan? Allah sudah menetap, Allah sudah menempatkanku di surga. Larangannya cuma satu, ojo cedak-cedak pohon kui. Namun aku melanggar larangan Allah. Bukan hanya dekat, aku memakan buahnya. Akhirnya auratku dan aurat Hawa tersingkap. Kami dilempar dari surga turun ke bumi. Gak berani aku menghadap Allah. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Maka kemudian manusia berbondong-bondong berangkat menuju Nabi Nuh. Wahai Nuh, minta kepada Allah, hisab dimulai. Kami gak tahan. Apa kata Nabi Nuh? Enggak, saya malu menghadap Allah. Kenapa wahai Nuh? Kata Nuh, saya diberikan kesempatan berdakwah 1000 tahun. 1000 tahun. Lah yang masuk Islam cuman 100. Berarti satu orang setiap 10 tahun baru masuk Islam. Bahkan anakku pun ada yang durhaka, istriku durhaka. Saya malu menghadap Allah. Pergi kalian kepada Ibrahim. Manusia berbondong-bondong kepada Ibrahim. Apa kata manusia? Ya abul anbiya, wahai bapaknya para nabi. Karena setelah Ibrahim semua nabi dan rasul itu semua keturunannya Ibrahim. Ibrahim, Sarah, Hajar. Dari Hajar lahir anak pertama Ismail. Dari Sarah lahir anak kedua Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya anak, bukan, cicit, lompat. Anak cucu cicit, Ayub. Terus seperti itu, Kemudian dari Ismail turun jauh banget, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Mengadulah manusia. Apa kata Ibrahim? Tidak, saya malu menghadap Allah. Kenapa wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, karena saya pernah berbohong 3 kali. Padahal maksud Ibrahim ini bukan berbohong, tapi kalimat tauriyah, bukan bohong. 3 kali. Kapan itu terjadi? Yang pertama, ketika masyarakatku mengajak aku ikut ritual syirik tahunan, ritual tahunan. Apa? Ya kalau bahasa kita yang larung lah, nyajen gitu ya. Apa kata Ibrahim? Pangapunten Pak, saya nggak bisa ikut. Loh kenapa? Saya sakit. Saya sakit. Apakah Ibrahim sini berdusta? Tidak. Karena yang dimaksud Ibrahim adalah sakit hati saya melihat kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi yang sakit itu hati saya, bukan fisik. Tapi yang ditangkap oleh pengajak bapak-bapak itu adalah sakit fisik. Oh ya sudah Ibrahim, istirahat aja kata mereka. Yang kedua, saya juga pernah berdusta. Yang kedua apa? Ketika aku menghancurkan berhala kecil, disisain berhala besar, aku gantungkan kampaknya di situ. Lalu mereka bertanya kepada Ibrahim, kau kan yang menghancurkan berhala kecil ini? Apa kata Ibrahim? Tanya sama berhala besar. Tanya sama berhala besar. Ibrahim tidak berkata, bukan saya. Kalau Ibrahim berkata seperti itu, berarti Ibrahim bohong. Ibrahim berkata apa? Tanya sama berhala. Ini kalimat tauriyah. Lalu yang ketiga, ketika prajurit-prajurit Raja Mesir menangkap Ibrahim dan istrinya Sarah,
Karena waktu itu Raja Mesir hobi sama istri orang. Dia nggak mau sama wanita-wanita yang masih gadis single, nggak mau. Maunya yang sudah jadi istri orang. Karena Sarah waktu itu adalah wanita tercantik di dunia. Maka prajurit ini melihat, oh cantik banget ini. Lalu bertanya, Ibrahim, siapamu ini? Kalau Ibrahim bilang istriku, diambil. Maka apa kata Ibrahim? Saudari si iman maksudnya. Nah kata Ibrahim, enggak, saya malu, saya berbohong 3 kali. Pergilah kalian kepada Musa. Maka manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Musa. Apa kata mereka? Wahai Musa, minta kepada Allah agar hisab segera dimulai. Enggak tahan kami. Kata Nabi Musa, malu saya menghadap Allah. Kenapa wahai Musa? Musa berkata, karena saya pernah berdakwah di kaum saya. Mereka kemudian beriman sebagian. Lalu saya tinggal mereka karena Allah panggil ke Bukit Tursina selama 40 hari. Saya balik, mereka malah nyembah sapi. Malu aku menghadap Allah. Pergilah kalian kepada Isa. Wahai Isa, ruham minallah. Minta sama Allah agar hisab dimulai. Kata Isa, kepada siapa kalian meminta sebelumnya? Kepada Adam ditolak, Ibrahim ditolak, Nuh ditolak. Nuh, Ibrahim, Musa sudah ditolak. Nah sekarang engkau ya Isa, jangan tolak. Kata Isa, enggak, saya juga menolak. Kenapa ya Isa? Musa, katanya Isa, meninggalkan kaumnya 40 hari. Begitu balik kaumnya nyembah sapi. Aku meninggalkan kaumku, ternyata mereka malah menyembah diriku, malah menjadikanku Tuhan. Malu aku menghadap Allah. Pergilah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia kemudian menghadap Nabi. Lalu Nabi kemudian berjalan menuju Allah Azza wa Jalla dengan menundukkan kepala, tidak berani mengangkat kepala sedikit pun. Kata Nabi, sebab waktu itu Allah sedang murka semurka-murkanya. Bahkan neraka jahanam aja kicep. Jadi begitu murkanya Allah, neraka jahanam aja nggak berani watu-watu. Tadinya menggelegak jahanam itu. Begitu Allah datang, murka Allah. Jahanam pun mingkem. Maka Nabi kemudian sujud selama 40 tahun dunia. Sujud lama banget. Setelah itu Allah suruh apa? Angkat. Irfa' ra'sik. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Madza tas'alun? Kau minta apa kepadaku? Maka Nabi kemudian meminta kepada Allah, wahai Allah, ya Allah, manusia sudah tidak tahan. Mereka meminta agar hisab segera dimulai. Nah ini syafaatul kubra atau syafaatul uzma. Syafaat ini yang sering disebut-sebut oleh MC. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita, iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Kita juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat nih kelak. Nah, syafaat yang dimaksud itu ini. Ya. Nah. Kemudian berikutnya apa lagi? Aku diberikan oleh Allah kemenangan, yaitu Allah tanamkan rasa takut kepada musuhku 1 bulan perjalanan. Sementara perjalanan Tabuk berapa pekan? 2,5 pekan atau sekitar 17 hari. Sementara kata Nabi tadi apa? Allah hunjamkan rasa takut kepada musuh 1 bulan perjalanan. Artinya apa? Artinya ketika Nabi masih di Madinah belum berangkat, musuh sudah takut. Jadi 12 hari sebelum keberangkatan
Allah sudah menghunjamkan rasa takut di prajurit-prajurit Romawi. Sehingga ketika Nabi di sana, tidak ada satu prajurit pun yang nongol sampai 20 hari. Maka sambil menunggu, jadi hari ketiga, hari keempat ditunggu-tunggu kok ada musuh yang datang, Nabi kemudian mengutus beberapa orang pasukan kecil, ya, supaya apa? Supaya mereka tunduk kepada Islam. Kemudian kejadian berikutnya, yaitu kaum muslimin dihantam badai. Kaum muslimin dihantam badai. Kita bacakan kisahnya. Nabi berkata, "Satahabbu alaikumul lailata rihun syadidatun." Nanti malam badai gurun loh ini ya. Badai gurun akan lewat di sini. Dengan tiupan yang sangat kencang, ya, syadidah. Ya, angin yang sangat kencang. Fala yaqum fi'a ahadum minkum. Jangan sampai salah seorang di antara kalian berdiri ketika angin tadi lewat. Jadi harus apa? Tengkurap atau tiduran. Jangan coba-coba berdiri. Faman kana lahu ba'irun falyatashadda 'iqaluh. Monggo yang punya onta, ya, yang punya tunggangan, diikat kenceng-kenceng ben ora mabur. Dah, sore datang habis, maghrib masuk, isya masuk. Nah, lepas isya, ya, lepas isya mulai angin gini mulai terasa itu, gitu ya, mulai terasa. Nabi langsung ingat, rihun syadidah, angin sangat kencang, tiarap semua, tiarap. Pas angin lewat, ya, pas angin kencangnya lewat, faqama rajulun, tiba-tiba salah seorang laki-laki berdiri ngadeg. Ini bukan dia menentang perintah Nabi, tapi efek kejut. Kita kalau ketakutan biasanya apa? Kabur kan? Ya, dulu gempa Jogja yang selatan bilang tsunami, yang utara bilang Merapi meletus, ketemu di perempatan Kaliurang Kentungan. Lari, panik. Jadi dia panik, gak bisa ngontrol diri, malah berdiri mau kabur. Padahal kalau seandainya dia tetap berbaring, selamat. Atau ada sebab lain kenapa dia berdiri? Mungkin dia lupa sama binatang. Oh iya, belum tak ikat. Nah, ngadep. Apa yang terjadi kemudian? Fahamalathu rihun. Akhirnya dia dibawa oleh angin. Hatta alqadhu bihabli ta'i. Dan kami menemukan dia terlempar jauh sampai ke pegunungan Ta'i. Pegunungan Ta'i itu kalau dari Tabuk itu sekitar 40 km. Piye rasane? Di bawah angin sejauh 40 kilo. Ya, itulah akibat apa? Tidak patuh sama perintah Nabi, ya. Kalau nggak patuh sama perintah Nabi, urusan angin aja mabur sejauh 40 kilo, apalagi tidak patuh terhadap perintah Nabi dalam urusan syariat. Dia bisa lepas dari agama Islam, ya. Kemudian kejadian berikutnya,
sekaligus kisah yang terakhir pada malam hari ini, yaitu tentang cara berwudu Nabi selama perang Tabuk. Kalau sholat sudah ya, jamak qasar. Nah sekarang cara wudunya piye? Dikisahkan bahwa dari Umar bin Khattab, ya, ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk itu tawaddaa wahidatan. Apa artinya? Tawaddaa wahidatan apa artinya? Nabi berwudu sekali-sekali. Tahu maksud sekali-sekali? Bukan sekali berwudu, sekali gak berwudu, bukan. Tapi maksudnya apa? Membasuhnya cuman sekali. Wajah sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, usap kepala sekali, telinga sekali, kaki kanan sekali, kaki kiri satu kali juga. Kenapa? Ya karena stok airnya sangat sedikit. Sementara ini hadis riwayat Ibnu Majah ya, hadis nomor 406. Sementara itu di hadis sebelumnya, hadis Ibnu Majah juga nomor 405, dari Ibnu Abbas ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa ghurfatan." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu normal, arti bukan waktu perang begitu ya, berwudu dengan satu gayung. Jadi satu gayung dipakai untuk satu guyuran. Banyak atau sedikit ini? Banyak. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika berwudu kita lihat-lihat situasi. Apa yang dilihat? Satu, jumlah air. Yang kedua, jumlah antrian. Jumlah air, ya kan? Kalau kita naik gunung, biasanya stok air sedikit, ya. Kecuali beberapa pegunungan dan jalur tertentu yang ada mata airnya, seperti di Bismo via Sikunang ada mata airnya, ya, Merbabu via Selo ada mata airnya, ya. Tapi mayoritas nggak ada air, sehingga kita harus bawa air mentah untuk wudhu dan buang hajat, air matang untuk minum. Tentu dengan jumlah air yang sedikit, nggak elok wudhunya 3 kali pakai gayung lagi. Ya entah no banyu nih. Sama seperti ketika kita mau haji atau umroh, ya kan? Kita naik pesawat. Karena saya dari kecil itu fikihnya mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, selama memungkinkan ada air tidak boleh tayamum. Oke? Di pesawat ada air nggak? Hah? Di mana? Di toilet. Tapi jumlah airnya banyak atau sedikit? Sedikit. Maka tidak patut dan tidak cocok, tidak pas kalau berwudu di pesawat di kamar mandi, ngiduk nampung air dari kerannya. Kenapa? Satu, akan memakan waktu yang sangat lama. Kasihan mungkin penumpang yang lain mau buang hajat. Dua, akan membuat kamar toilet di pesawat itu basah. Kita kalau naik pesawat mau ke toiletnya basah, jijik atau enggak? Meskipun itu air keran ya, tapi kan kita berspekulasi, iki keran sindi, mana tahu? Keran benda mati atau kerannya manusia? Kan jijik kita, betul nggak?
Kita lebih suka masuk kamar mandi yang lantainya kering atau lantainya basah? Kering. Normal kan, manusiawi kan? Ah, gimana caranya kalau begitu? Jawabannya, ini kalau trik dari saya, itu bawa spray. Bukan spray kasur ya, spray botol. Tahu? Ah, sisa-sisa zaman Covid. Hah? Masih menyimpan kan? Spray-spraynya itu zaman Covid kan? Kosong, karena kalau keberangkatan internasional tidak boleh apa? Bawa air. Ya, kecuali ya kadang ada petugas yang nyantai, tapi rata-rata enggak ya. Nah, kita nanti suruh buang itu airnya. Nah, maka bawa botol kosong. Habis itu diisi di toilet pesawat, kan sebentar yang isinya ya, seret keluar. Duduk kembali di seat kita, tutup dengan apa? Shawl, ya, atau kita bawa sarung atau handuk kecil begitu ya, atau tisu. Kita semprot sampai kira-kira menggenang, ya, mengendang di telapak tangan, udah wudu. Kalau berwudu dengan cara seperti itu, insya Allah setengah botol cukup. Ya, setengah botol cukup. Maka ini faktor kita menggunakan air sedikit karena stoknya ya memang sedikit. Faktor yang kedua tadi apa? Antrian. Kadang ada orang yang gak sensitif ya. Antrian di belakang udah 7. Dia wudunya satu. Kita yang di belakang, masya Allah, tiba-tiba iqamah kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih slow motion, nggak tanggap terhadap apa? Lingkungan. Ya. Kita kalau mau wudu dan kita tahu antrian panjang, apalagi pas pengajian akbar, apalagi kalau pas Ramadan, nah ya tak? Ramadan itu kan antriannya panjang biasanya. Jadi kalau cuci tangan, ya sekedarnya aja. Kalau mau bersih banget, nanti selesai sholat. Ini enggak. Oh, masih mampu. Masih mampu. Ya kalau mau bersih banget jangan sekarang. Tapi masih apa? Ya kalau begitu jangan makan sebelum itu. Kasihan yang di belakang. Ya, jadi jumlah air sama jumlah antrian. Dari sini bisa kita mengambil pelajaran bahwa Nabi cara berwudunya tidak terpaku dengan satu cara. Baik cara mengusapnya maupun jumlah airnya. Dari jumlah air kadang Nabi satu cidukan untuk sekali guyur. Kadang sekali guyur itu cuman sedikit banget. Satu tampungan telapak tangan. Mengusap pun begitu. Ya, kadang Nabi sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali, enggak lebih dari 3. Ya. Nah, wallahu taala alam, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.